Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Pulang ke kampung halamannya, kiper Bahrain langsung bercerita semuanya dan mengakui di Indonesia rasanya seperti neraka. Sampai-sampai sebut kalau Indonesia adalah tim yang sungguh aneh dan gila. Ya, kemenangan Indonesia atas Bahrain tentu masih menyisakan banyak sekali cerita menarik untuk kita ulik. Bukan hanya soal skor yang ada, namun juga bagaimana kemenangan ini bisa membuat kepercayaan diri skuad Garuda makin menggila. Dan sejatinya itu bagus sebagai modal utama pertandingan melawan Cina serta Jepang di bulan Juni mendatang. Betul sekali, intinya kita bisa kalahkan mereka dulu. Yang paling penting itu kita bisa balas dendam ke mereka. Itu yang paling penting, saudara-saudara. Media Bahrain panas, Justin Hubner diminta dilarang main di Liga Bahrain. Baru-baru ini, salah satu media Bahrain, GDN Online, bikin heboh dengan pernyataan kontroversial soal pemain naturalisasi Indonesia, Justin Hubner. Mereka terang-terangan menyarankan agar Hubner dilarang bermain di Liga Bahrain karena dianggap terlalu arogan di lapangan. Dia berperilaku seperti bintang besar dan tidak menunjukkan respek kepada pemain kami. Hubner harus dilarang bermain di Liga Bahrain. Dia pemain yang sombong, tulis. Terus kau pikir Justin Hubner mau main di sana? Tidak level. GDN Online dalam artikelnya. Pernyataan ini langsung mengundang reaksi keras dari netizen Indonesia. Banyak yang menilai kalau ini cuma bentuk kekecewaan semata karena betul. membela timnas Garuda. Beberapa netizen bahkan menyindir kalau nggak siap mental ya jangan main bola dong. Iya, betul. Selain ada juga yang mencoba melihat dari sudut pandang berbeda. Bisa jadi gaya bermain Hubner yang agresif dan penuh percaya diri dianggap sebagai bentuk kesombongan oleh media Bahrain. Tapi bukankah dalam sepak bola mentalitas kuat itu penting? Terlepas dari pro dan kontra, fakta bahwa pemain timnas Indonesia mulai diperhitungkan hingga jadi bahan pembicaraan di media asing menunjukkan bahwa Garuda sudah makin disegani di kancah internasional. Yes, pula, betul. Kalau dipikir-pikir, nggak mungkin lah seorang Justin Hubner mau main di Liga Bahrain. Dilarang atau tidak, kayaknya nggak ngaruh apa-apa sih. Bahrain itu negara kecil, buat apa bermain di sana? Iya tuh. Kalau mau mending sekalian di Liga Arab Saudi atau Liga Pro Saudi itu lebih bagus sebenarnya daripada Bahrain. Apa ecek-ecek? Buat apa bermain di Bahrain, Justin? Tidak usah. Mau Bennett silakan Bennett itu. Gunakan trompet. Perbedaan suasana GBK di pertandingan timnas dulu dan sekarang. Kala timnas main selalu ramai dihadiri fans timnas. Selain itu, para pendukung pun juga kreatif dengan menghadirkan tifo dan koreo keren yang membuat banyak orang takjub. Asal kalian tahu suasana GBK dahulu, di tahun 2010-an, Stadion GBK juga penuh dengan supporter, terutama di AFF 2010-an. Bedanya, dulu GBK riuh dengan bunyi trompet dari supporter. Suara trompet itulah yang membedakan GBK dulu dan sekarang. Ya. Di era sekarang, supporter timnas jauh lebih modern. Selain itu, penggunaan trompet seperti dulu sudah dilarang. Kalau dulu trompet nyanyiannya itu kurang, tapi sekarang trompetnya itu tidak ada tetapi nyanyian. Hampir 90 menit mereka akan berteriak supporter Indonesia, apalagi kemarin lawan Bahrain. 90 menit itu pemain-pemain Bahrain itu frustrasi, stres mereka. Teriakan dari supporter Indonesia bilang apa? Mafia, belum tambah makian-makian dari supporter itu. Memang ya harusnya seperti itu supaya mental lawan itu down seperti Bahrain kemarin. Nanti kita lawan Cina, masih ada PR berikutnya, saudara-saudara, masih ada 2 match ini. Breaking news, guys. Ada info baru nih. 117 ranking FIFA. Ranking FIFA timnas Indonesia melesat ke peringkat 117 dunia jika apabila menang atas China pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia nanti ya. Oh, saya pikir 117 setelah lawan Bahrain. Setahu saya dia tuh 123 lah waktu lawan Bahrain itu. Ya, di bulan Juni. Breaking news, ranking FIFA timnas Indonesia melesat ke peringkat 117 dunia jika menang menghadapi China pada kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Kita sekali lagi, kita harapkan, kita doakan, kita full support, kencangkan doa untuk timnas Indonesia bisa. Ini sekali lagi ya, kalau mau lolos ke round 4 harus mengunci kemenangan menghadapi China ya. Yes, betul. Kita masih ada tugas berat di bulan Juni. Lawan Cina dan juga lawan di Jepang. Ya, Jepang imbang oke lah, tapi untuk Cina wajib menang itu kita di GBK karena misi mereka datang ke sini juga itu dengan 3 poin seperti Bahrain. Harusnya kita bisa kasih kalah
Cina itu, karena Cina ya tidak jaga-jaga amat lah. Di atas kertas kita harusnya bisa sih. TV One akan somasi Greg Nwokolo dituduh hanya bayar 500.000 ke Narsum di podcast Dedit Close the Door. Menurutku nih Greg kesel banget sama seseorang, saking keselnya dia keceplosan ngomong. Pengamat bola itu iri sama STY yang dibayar miliaran di TV One cuma 500.000. Ini justru memicu TV One tersinggung karena bukan. Daving cerdas ala Kambuaya membalas drama yang dibuat Bahrain. Di kandang Bahrain, kita dibuat drama dengan banyaknya pemain Bahrain yang guling-guling. Asal kalian tahu, it's time Ricky Kambuaya tahu cara membalasnya. Di laga kemarin, pas mukanya terkena bola, dia berpura-pura cedera sampai harus ditandu keluar oleh tim medis. Yang mengejutkannya, ketika ditandu sampai pinggir lapangan, alih-alih dia turun dari tandu dan langsung masuk kembali ke lapangan. Menariknya, dia melakukan hal tersebut di hadapan pelatih Bahrain. Petugas medis yang menandunya juga kaget dan hanya bisa tertawa melihat aksi Kambuaya. Itulah yang harus kita buat sama Bahrain, karena mereka memang tuh terlalu kurang ajar. Bukan terlalu, sangat-sangat kurang ajar, makanya wajib kita buat begitu sama mereka. Dicap bermain sombong dan angkuh, media Bahrain minta Justin Yubner diwenet dari Liga Bahrain. Kita tahu permainan seorang Justin Yubner di laga lawan Bahrain. Dia beberapa kali bersiteru dengan pemain Bahrain. Akibat permainannya itu, media Bahrain, Gulf Daily News, mencapnya sebagai pemain yang sombong dan angkuh. Pasalnya dia dianggap tidak menunjukkan rasa hormatnya terhadap pemain Bahrain. Bahkan media Bahrain itu memberi saran ke Federasi Bahrain agar membanet Hafner dari Liga Bahrain, sehingga Hafner tidak dapat sama sekali bermain di Liga Bahrain. Dicap Memangnya Justin mau bermain di sana? Saya rasa Justin tidak akan mau juga bermain di sana. Ngapain coba bermain di negara kecil? Belagu banget nih media China. Mereka pede banget bilang kalau timnya bakal ngalahin timnas Indonesia dan ngerebut posisi 4 di klasemen buat lolos ke babak selanjutnya. Alasannya karena mereka menang 2-1 di pertemuan pertama. Terus sekarang mereka dapet tambahan pemain naturalisasi kayak Sergino sama Oscar. Dan katanya Cina nggak pernah kalah lawan Indonesia sepanjang sejarah. Ya elah, pede banget nih bos. Mereka juga bilang kalau jadwal mereka tuh lebih gampang dibandingkan kita. Katanya kalau skenario ini kejadian, China bakal finish di 12 poin, Indonesia tetap 9 poin. Terus mereka yang bakalan lolos. Udah kayak cenayang aja ya. Mending langsung aja klik link di bio gue buat nonton aksi timnas. Nah, Juni nanti timnas pasti bakal fight mati-matian buat buktiin kalau Indonesia bukan tim lemah yang bisa dikudeta gitu aja. Oke, mungkin betul. Cina juga bukan lawan yang mudah untuk kita lawan, karena terbukti di pertandingan pertama kita kalah di kandang mereka dengan skor 2-1. Golnya Indonesia dicetak sama Tom Haye waktu itu, memanfaatkan kemelut di depan gawang dari lemparan jauhnya Pratama Arhan. Ya. Kalau kita lihat memang ya waktu itu kita pemain-pemain yang diturunkan sama STY, waktu itu masih STY yang pegang. Memang waktu lawan Cina itu ada sedikit ya dinamika lah, katakanlah seperti itu. Karena Tom Haye dicadangkan dan ya, ada kisruh lah, katanya seperti itu. Tapi kita lupakan itu. Nah, bulan Juni kita punya waktu yang banyak untuk istirahat, dan setelah pertandingan lawan Bahrain ini pemain-pemain kembali ke klubnya mereka masing-masing. Mungkin Mei atau ya awal-awal Juni, bukan awal Juni tapi Mei itu mungkin liga-liga Eropa sudah mulai istirahat. Jadi bisa jadi pemain-pemain ini lebih punya waktu untuk ya berkumpul bersama, kemudian supaya dapat chemistry-nya. Nah, kalau kita lihat sejarah dengan Cina, mungkin betul kita mungkin belum bisa kalahkan mereka ya. Terakhir kan kita kalah 2-1. Tapi jangan lupa Bahrain itu mereka pernah banting kita 10-0. Kita bermain di kandang mereka ditahan imbang 2-2. Tetapi mereka datang ke GBK, kita hajar mereka habis-habisan. Itu satu. Yang kedua, Arab Saudi di kandang mereka tahan imbang 1-1. Di GBK kita hajar mereka itu 2-0. Jadi menurut saya Cina jangan terlalu anggap remeh timnas Indonesia. Jangan sampai di kejadian berikutnya nanti bulan Juni kalian yang akan jadi bahan olok-olokannya orang Indonesia. Jangan sombong lah, intinya kalau mau datang Indonesia jangan sombong lah. Seperti Bahrain itu, rendah hati lah seperti Jepang kalau mau datang di Indonesia. Akhirnya ya mereka ya bisa kalahkan kita. Dengan catatan mereka memang di atasnya kita. Kalau Cina ini saya pikir kita bisa kalahkan Cina lah. Karena waktu kita bermain di kandangnya mereka di Cina itu kita sebenarnya menguasai bola dan harusnya kita menang. Cuma ya ada beberapa kesalahan, makanya kita bisa kalah waktu itu. Harusnya nanti bulan Juni kita bisa kasih kalah mereka itu.
Pemain Bahrain sudah mencaci maki di depan kupingnya, namun Jay Itzes tetap tenang tak bergeming. Dalam video yang diupload oleh akun TikTok @fullblasted, terlihat seorang Jay Itzes tengah dimaki-maki oleh seorang pemain Bahrain. Bahkan pemain Bahrain itu tak segan untuk melontarkan kata-kata pedasnya di hadapan kuping Jay. Namun apa yang dilakukan oleh Jay sungguhlah keren. Dirinya sama sekali tidak terprovokasi omongan pemain Bahrain. Dia lebih memilih untuk tetap tenang dan tak memperdulikannya. Pemain Jay Itzes ini pintar. Dia tahu di situ ada wasit. Lihat ini wasitnya nih, coba lihat ini. Ini wasitnya. Kalau Jay Itzes itu bereaksi, katakanlah Jay Itzes tonjok dia atau pukul dia, kartu merah jelas. Makanya Jay Itzes lebih memilih untuk kalem, tenang. Lagian dia juga kapten, harus menjadi contoh untuk pemain-pemain yang lain. Wah, makanya nih walaupun dia dicaci maki, santai saja. Nah, ini yang harus ditiru. Jangan sampai emosi memuncak dan terjadi chaos. Nah, inilah yang harus ditiru dari kapten timnas kita. Keren, keren lah. Guys, mungkin supporter Cina sudah melupakan momen memaksa miris banget buat Guys, mungkin supporter Cina sudah melupakan momen memaksa menurunkan spanduk Garuda pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia yang berlangsung di Qingdao, Cina. Tetapi fans timnas Indonesia tidak lupa. Fans timnas Indonesia punya martabat, punya harga diri. Tuan rumah yang baik akan dibalas dengan baik. Tuan rumah tidak ramah akan merasakan atmosfer GBK yang lebih panas, membuat pemain kalian tertekan sepanjang pertandingan. Ayo. Nah, seperti Bahrain lah, apa yang mereka buat di sana kita balas di sini. Ya, layaknya Cina memperlakukan timnas Indonesia dan juga supporternya tidak baik-baik saja, ya kita harusnya seperti itu. Perlakukan mereka seperti apa yang mereka buat ke kita. miris banget buat yang bilang Messilgers katanya nggak jago atau bahkan dibilang pura-pura cedera. Padahal tipenya adalah ball playing defender yang kuat megang bola, kuat build up dan pinter dalam alirin bola. Di match ini padahal dia udah berjuang jatuh bangun buat lindungin bola, tapi dibilang malah pura-pura cedera. Miris banget buat yang bilang Messilgers. Tidak apa-apa kalau ada orang yang bilang Messilgers itu pura-pura cedera. Kita anggap saja mereka itu kesialo lidah, atau mereka itu lagi mencari sensasi untuk mencari popularitas dari seorang pemain bintang. Yaelah. Ya, kalau menurut saya memang Messilgers memang benar-benar cedera, karena kalau kita lihat dari benturan waktu dia bermain lawan Australia cukup keras. Nah, sebenarnya kita ini hanya bisa berbicara, yang merasakan di lapangan sakit dan tidaknya itu kan para pemain. Nah, kenapa sih kita terlalu berpikir yang negatif ke Messilgers? Sampai-sampai kan ada yang bilang dia itu udah tidak nasionalis, pura-pura cedera, bahkan ada anggota dewan yang bilang seperti itu, yang seharusnya tidak pantas lah dibicarakan seperti itu, tapi ya mereka belak-belakan bilang seperti itu. Tapi sudahlah, maksudnya kita menerima saja apa yang ada sekarang. Toh kita juga punya pemain belakang yang luar biasa. Tanpa Messilgers kita bisa menang lawan Bahrain. Bukan berarti Messilgers tidak bagus. Sekali lagi saya harus bilang bahwa Messilgers itu pemain yang sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Kalau dia tidak bagus, maka dia tidak akan jadi pilihan di FG20. Dia itu pilihan utama loh di FG20. Kalau soal pengalaman jangan tanya. Pemain-pemain Eropa saya pikir kualitasnya lebih bagus lah. Nah, dari kejadian itu kan banyak yang meragukan nasionalismenya Messilgers. Sampai-sampai ada yang membandingkan dia dengan Rizky Ridho segala macam. Saya pikir ya itu hal yang bodoh, karena pemain yang ada sekarang saya pikir kualitas mereka itu luar biasa. Apalagi Messilgers, ya tidak perlu diragukan lah kualitasnya Messilgers itu seperti apa. Karena dia bermain di Eropa, di era divisi yang kualitas liganya itu berbeda dengan liganya kita yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat Rizky Ridho itu dia sudah cukup lama bermain dengan Jay Itzes dan Justin Hubner, dengan beberapa back yang lain, Kelvin Verdong, Kevin Dix, ya kan mereka ini gabung duluan dengan timnas. Ketimbang dengan Messilgers itu baru 2 kali loh bermain untuk timnas Indonesia. Dia punya 2 caps dengan timnas Indonesia. Jadi wajar kalau belum punya chemistry yang cukup bagus antara dia, Ridho, sama Justin Hubner atau Jay Itzes. Kalau misalkan mereka ini sering bertemu dalam satu kompetisi atau turnamen tertentu, saya yakin Messilgers, Ridho, Justin, Jay pasti akan sangat-sangat gacor di belakang. Nah, sekarang kita dukung saja. Dan kalau saya lihat dia sudah pulih juga dari cedera dan sudah bermain juga untuk FG20. Sudah ada masuk dalam DSP, jadi kita dukung saja lah. Pasti besok-besok pertandingan-pertandingan berikutnya Messilgers pasti akan lebih bagus dari yang sekarang. Harusnya seperti itu. Media China yaitu Sohu mengatakan kalau mengalahkan Indonesia di Jakarta akan lebih gampang daripada mengalahkan Bahrain meski itu main di kandang. China sendiri saat ini menghuni dasar klasemen grup C, hanya terpaut 3 poin dari Indonesia yang menghuni peringkat 4. Jika mau lolos, mau tak mau mereka harus menang di 2 laga sisa, yaitu menghadapi Indonesia dan Bahrain.
Mengacu pada leg pertama, Sohu percaya mengalahkan Indonesia akan lebih gampang daripada Bahrain, meski di laga terakhir Bahrain kalah lawan Indonesia. Bermain bertahan, serangan balik, dan sektor sayap bisa mencetak gol. Ini akan sedikit lebih sulit menghadapi Bahrain di kandang. Namun bila tim bisa bermain seperti saat babak kedua melawan Australia, ada kesempatan meraih 2 kemenangan dalam 2 laga berikutnya. Tulis Sohu dalam artikelnya. Yo, silakan, tidak masalah. Coba dulu kan, tanding dulu, jangan kalian sombong. Tapi kalau misalkan kalian kalah, kalian cari-cari pembenaran, cari-cari alasan. Iya tuh, biasanya seperti itu kayak Bahrain kan. sudah kalah cari-cari alasan, bilang mereka tidak menghargai lagu kebangsaan lain sebagainya. Pokoknya cari-cari alasan lah, cari-cari kambing hitam lah. Jangan seperti itu. Semoga si Cina nanti jangan begitu kalau kalah. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Dan ya, yang terpenting jangan lupa subscribe. Thank you.